Jadi langkah berikutnya setelah ini akan konsolidasi terus untuk menentukan bagaimana strategi ke depan dan sebagainya. Karena kan yang pasangan paling awal mendeklarasikan diri nih. Paling awal. Prediksi kira-kira Pak Prabowo dengan siapa ya akhirnya, Gus? Wah, saya sendiri nggak tahu. Wong sampai terakhir belum ada tanda-tanda siapapun. Mas Ganjar, prediksi Anda akhirnya pasangannya siapa? Sama, apalagi Mas Ganjar. Saya Pak Prabowo aja nggak bisa menangkap sinyal, apalagi Pak Ganjar. Mas Anies, Anda ada prediksi? Nah, kita tidak jangan masuk wilayah rumah tangga orang. Kita urusan rumah tangga. Udah sekarang udah berumah tangga gitu. Udah berumah tangga dan kita rumah tangga bikin rumah dulu. Tata barang dulu. Betul. Nata interior, nata mebel-mebel. Kita rapikan itu. Kita rapikan dulu, nanti baru kita jalan. Dan kita hormati lah apapun nanti keputusannya. Keputusan Pak Prabowo, keputusan Mas Ganjar, semua pasti bermanfaat buat kita karena beliau-beliau adalah orang-orang yang terbaik juga yang akan kita harapkan menjadi bagian dari upaya bersama-sama. Ini kan prosedur saja. Yang paling penting adalah tujuannya. Tujuannya adalah membangun Indonesia yang lebih baik, yang lebih maju, yang lebih sejahtera, lebih makmur. Nah, yang lebih penting dari keadaan itu sebetulnya adalah bahwa di antara para tokoh-tokoh yang maju ini, terutama saya paling bahagia itu pesan dari teman-teman di Gerindra itu kalau kita bisa bersanding dengan bahagia. Tapi kalau kita bertanding, suatu hari kita juga harus bersanding. Artinya ya pecah tidak boleh, tapi berkompetisi oke lah. Ya, dan ini, kita akan sering ketemu dengan perbedaan. Di keluarga aja ada perbedaan. Ada perbedaan itu kita harus bisa menjaga agar perbedaan itu tidak melampaui ambang batas. Karena kalau ambang batas itu terlampaui, maka rusak semua kepentingan. Nah, ini harus kita jaga. Jadi, tadi saya sampaikan, walaupun masing-masing punya persepsi tentang satu sama lain, tetapi persepsi itu perlu dijaga. Jangan sampai merusak tatanan kebersamaan. Jadi, boleh saja saya tidak bahagia dengan si A, boleh saja saya tidak bahagia dengan si B. Tapi kita jaga supaya suasana kebersamaan itu, kebersamaan sebagai bangsa ini, tidak rusak. Tapi kalau kita tidak menjaga itu, maka ada jutaan orang yang mendukung masing-masing, yang kemudian bisa friksi di lapangan. Hanya karena kata-kata yang kita gunakan itu memancing konflik. Karena itulah kematangan mengelola perbedaan, kematangan mengelola perasaan, kematangan mengelola konflik itu penting sekali supaya perasaan kebersatuan ini kita bisa jaga sama-sama. Insya Allah. Insya Allah.